Salam lestari, selamat datang di Mapala Benteng Alam Media, official YouTube channel of Mapala Benteng Alam Unis Tangerang. Kali ini kita akan membahas seputar dunia panjat tebing. Mengenal alat panjat tebing adalah poin pokok yang harus dan wajib dikuasai oleh mereka yang hendak melakukan kegiatan panjat tebing. Kita semua sadar bahwa olahraga panjat tebing adalah olahraga ekstrim yang mengancam nyawa penggiatnya. Oleh karenanya, materi pengenalan peralatan panjat tebing ini sebagai materi panjat tebing yang utama yang harus diberikan dan harus dikuasai sebelum melakukan sebuah kegiatan panjat tebing. Berikut adalah alat-alat panjat tebing dan penjelasannya. 1. Rope atau tali. Rope ini adalah alat panjat tebing yang wajib karena fungsi utamanya sebagai pengaman apabila pemanjat terjatuh. Panjang maksimal sebuah tali untuk memanjat adalah 50 meter. Rope atau tali ini di kalangan pemanjat sering menyebutkan nama alat panjat tebing ini dengan kermatel atau tali kermantel. Rope dibagi menjadi 3 yaitu statis, dinamis dan semi. 2. Carabiner. Alat panjat ini digunakan sebagai penghubung antara tali dengan pemanjat, tali dengan tali, pemanjat dengan angkor sebagai pengaman atau tambatan. Sebaiknya terbuat dari aluminium alloy yang ringan tapi mempunyai kekuatan tinggi. UIAA mengharuskan carabiner dapat menahan beban minimal 1.200 kg force sampai 2.700 pounds. Sedangkan karabiner yang terbuat dari baja mempunyai kekuatan 10.000 pounds namun relatif lebih berat. Berdasarkan bentuknya karabiner dibagi menjadi 2 yaitu non-screw gate karabiner dan screw gate karabiner. 3. Sling adalah alat panjat tebing yang terbuat dari tabular webbing atau dari prusik yang berfungsi sebagai penghubung, pengaman pada angkor, mengurangi gaya gesek dengan memperpanjang poin, dan mengurangi gerakan yang akan menambah beban. Dalam penggunaannya sling digabungkan dengan karabiner dengan menggunakan simpul jangkar. 4. Harness adalah alat panjat yang berfungsi sebagai pengaman pemanjat saat di tebing, yang terikat pada pinggang pemanjat. Dengan menahan beban tubuh pemanjat ketika terjatuh supaya beban terdistribusi ke tali dan tidak mematahkan pinggang. 3 jenis harness, yaitu chest harness, seat harness, dan full body harness. 5. Helmet. Bagian tubuh yang paling lemah adalah kepala, sehingga pemanjat perlu mengenakan helmet salah satu alat panjat tebing untuk melindungi kepala dari benturan tebing saat pemanjat terjatuh atau bila ada batu yang berjatuhan. Meskipun helmet agak mengganggu, tetapi kita akan terhindar dari kemungkinan terluka atau keadaan fatal. 6. Sepatu panjat. Sepatu panjat adalah alat panjat yang berfungsi sebagai pengaman kaki saat melakukan pemanjatan. Konstruksi sepatu terdiri dari 2 macam board, lasted dan slip lasted. Dari segi kecocokan dengan kaki yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. 7. Descender. Alat panjat tebing ini merupakan alat bantu untuk turun sebagai media utamanya adalah tali. Jenis descender seperti 1. Figure of 8, 2. Auto stop, 3. Grigri. 8. Ascender. Alat ini merupakan alat panjat tebing yang bertugas untuk membantu pemanjat naik dengan menggunakan tali sebagai media utamanya. Alat ascender dibagi menjadi 2, yaitu manual dan otomatis. Manual bisa menggunakan prusik biasa disebut teknik prusiking. Sedangkan otomatis bisa menggunakan auto stop dan crawl dengan penambahan foot loop dengan menggunakan full body harness. Ascender mempunyai prinsip kerja yaitu akan semakin menggigit apabila diberi beban dan akan melonggar apabila tidak dibebani. 9. Hanger. Berbentuk pipih kupingan yang dipasang pada tebing yang sudah dibor yang berfungsi sebagai angkor untuk pengaman pada waktu pemanjatan. Biasanya digunakan untuk tebing yang blank, artinya tebing yang akan dipanjat sedikit memiliki natural angkor. 10. Cok. Cok terdiri dari sebuah sling atau kawat baja yang dikaitkan pada semacam bandul logam berfungsi sebagai pasak dan sling sebagai penghubung. Berdasarkan jenisnya, cok mempunyai 2 bentuk yaitu stopper dan hexentrix. Ujung bagian cok stopper berbentuk segi 4 sedangkan hexentrix berbentuk segi 6. Masing-masing mempunyai fungsi tergantung pada celah tebingnya dan sebagai pengaman. 11. Sarung tangan. Alat yang digunakan melindungi telapak tangan pada waktu pemanjatan namun sering digunakan oleh belayar. 12. Webbing. Alat panjat tebing ini disebut webbing, pita, karena bentuknya pipih lebar seperti pita. Fungsi utama webbing adalah menghubungkan pengaman sisip pada celah tebing dengan tali yang disimpul pada harness pemanjat. Webbing sering pula digunakan untuk menghubungkan berbagai peralatan panjat dengan mengikatnya satu sama lain menggunakan karabiner.
13. Runners. Sling yang pada kedua ujungnya telah diberi karabiner, digunakan untuk mengamankan pemanjat saat jatuh. 14. Chalkback, yaitu tempat bubuk magnesium yang diikat pada pinggang si pemanjat. 15. Bubuk magnesium, digunakan agar saat melakukan pemanjatan untuk mengurangi tingkat licin pada tebing. 16. Delay device. Alat delay dari sudut pandang kepraktisan dalam menghentikan jatuhnya pemanjat terbagi dalam dua jenis yaitu manual dan otomatis. Manual, yaitu alat delay yang digunakan untuk menghentikan jatuhnya pemanjat dengan menarik dan menekan tali karmantel pada posisi tertentu sehingga terjadi friksi atau tekanan jepit yang menahan tali yang terulur. Delay device tipe ini antara lain, ETC dan figure 8. Otomatis, yaitu alat delay yang akan terkunci dengan sendirinya pada saat pemanjat jatuh atau saat tali karmantel terbebani. Delay device tipe ini antara lain grigri dan auto stop. Mungkin itu beberapa bagian penting yang harus diketahui oleh setiap orang yang akan melakukan pemanjatan. Peralatan panjat tebing memang tidak sedikit, itu karena peralatan tersebut berfungsi sangat penting untuk keamanan penggunanya. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst